Hanya dalam 23 langkah, Magnus Carlsen mengalahkan salah satu pecatur terkuat sepanjang masa yang pernah mencapai Elo 2800, sang penyihir Azerbaijan Sarkar Mamedyarov. Game ini terjadi pada kejuaraan dunia catur blitz tahun 2024. Mamedyarov ketika itu memulai permainan dengan D4. Magnus membalas kuda F6 bermaksud untuk bermain Indian game. Akan tetapi, Sarkar Mamedyarov langsung menyerang kuda. Ini disebut dengan pembukaan Trompovsky attack. Dengan tenang, Magnus mendorong G6, persiapan gajah fianchetto. Setelah kuda kipetak D2, gajah fianchetto, lalu E3. Putih mempersiapkan gajah petak terang untuk berkembang. Di posisi ini, Magnus mendorong C5. Berharap pion makan pion agar diagonal petak gelap menjadi terbuka. Namun Mamedyarov membalas dengan dorongan pion C3. Kemudian pion makan pion, pion makan pion. Sampai di posisi ini, Mamedyarov punya pion mayoritas di sayap menteri. Kemudian Magnus rokade untuk mengamankan rajanya, lalu kuda F3. Setelah itu, kuda C6 berkembang. Dibalas dengan gajah D3, lalu H6. Gajah terusir ke petak H4. Setelah itu, D6 mempersiapkan gajah petak terang. Di posisi ini, Mamedyarov kemudian rokade untuk mengamankan rajanya. Setelah itu, E5, tantangan pada pion center. Mamedyarov merespon dengan menempatkan benteng menguasai lajur E. Kemudian pion makan pion, dibalas pion makan pion. Setelah itu, Magnus membuat blunder karena menempatkan kuda di petak B4. Ini membuat keunggulan putih menjadi meningkat. Langkah terbaik bagi putih di posisi ini adalah pengorbanan gajah, di mana jika pion makan gajah, maka menteri B3 skak dan juga menyerang kuda. Setelah raja lari, menteri makan kuda, dan putih punya banyak ruang untuk menyerang. Namun demikian, Mamedyarov rupanya tidak menemukan langkah itu. Dia memilih gajah C4 untuk memberikan shadowing pada raja hitam. Setelah itu, gajah F5 bersiap melakukan forking pada kedua benteng Mamedyarov. Mamedyarov merespon dengan benteng ke petak C1. Dibalas D5, ancaman pada gajah. Di posisi ini, seharusnya menurut engine, gajah mundur ke petak F1. Akan tetapi, Mamedyarov memainkan serangan balik menteri B3 untuk mengancam kuda. Setelah itu, Magnus punya langkah yang sangat bagus. Kuda ke petak C2. Jika benteng makan kuda, ini akan dibalas dengan gajah makan benteng, ancaman pada menteri terlebih dahulu. Setelah menteri harus makan gajah, pion makan gajah, dan terlihat bahwa hitam punya dua benteng. Oleh karena itu, Mamedyarov memilih dengan gajah makan gajah, menyerang menteri dan juga gajah fianchetto. Langkah terbaik di posisi ini bagi hitam adalah menteri makan gajah, di mana setelah gajah makan pion, kuda makan benteng, lalu benteng makan kuda, dan terlihat bahwa hitam lagi-lagi punya dua benteng. Akan tetapi di game sesungguhnya, Magnus Carlsen memilih langkah yang tidak tepat dengan pion makan gajah, ancaman balik pada menteri. Langkah ini membuat posisi kembali seimbang. Mamedyarov berhasil menemukan langkah terbaik, menteri makan kuda. Magnus mendapatkan dua tawaran, mengambil menteri atau mengambil gajah. Jika gajah makan menteri, maka ada balasan gajah makan menteri terlebih dahulu. Setelah misalnya benteng makan gajah, benteng juga akan makan gajah, dan putih
justru unggul 1 perwira. Oleh karena itu, Magnus Carlsen memainkan langkah terbaik, Menteri makan gajah, sekaligus memberikan ancaman pada Menteri. Akan tetapi, posisi ini masih seimbang. Mehmediyarov kemudian mengambil pion. Sampai di posisi ini, Mehmediyarov terlihat unggul 1 pion. Namun analisa engine menunjukkan bahwa ini masih sangat seimbang. Setelah itu, Magnus menempatkan benteng untuk menyerang Menteri. Menteri kemudian menyingkir ke petak B3 sambil menyerang pion, tetapi B6. Pion selamat. Kemudian, langkah profilaksis dimainkan oleh Mehmediyarov. Di posisi ini, Magnus menempatkan Menteri di petak B6. Setelah itu, benteng C3 persiapan untuk menyusun benteng, namun dibalas dengan gajah E6, serangan pada Menteri. Menteri menyingkir sambil menyerang pion, dibalas dengan A5. Setelah itu, Mehmediyarov membuat kesalahan. Dia menempatkan kuda di petak C4, dan Magnus Carlsen langsung menghukum kesalahan ini dengan langkah pamungkas Menteri B4. Mehmediyarov kemudian menyerah. Apabila game dilanjutkan dengan Menteri makan Menteri, maka pion makan Menteri, benteng terancam. Setelah benteng mundur ke petak C1, gajah makan kuda. Hitam menang 1 perwira. Bagaimana jika Menteri mundur ke petak C2? Maka gajah akan makan kuda. Hitam lagi-lagi menang perwira. Kalaupun putih mencoba untuk mengancam Menteri, Menteri akan ke petak B5. Setelah B3 menyerang gajah, maka gajah kembali ke petak E6, ancaman pada benteng. Dan jika benteng dikorbankan, hitam punya balasan, benteng makan benteng, serang Menteri. Setelah Menteri makan benteng, pion makan benteng. Kali ini, hitam akan unggul 1 benteng. Kemungkinan terakhir yang mungkin bisa dicoba adalah Menteri B3. Akan tetapi, gajah tetap akan makan kuda, mengancam Menteri. Setelah Menteri makan Menteri, pion makan Menteri, benteng mundur, dan gajah makan pion. Lagi-lagi, hitam menang 1 perwira. Sebuah game yang sungguh menarik dari Magnus Carlsen ketika berhadapan dengan penyihir Azerbaijan Sarkar Mehmediyarov. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Salam Gens Unasumus.